Taib, saya sebutkan di sini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sebagaimana tercatat dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-7 di halaman 13. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad ajma al-fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal jihad ma'ahu wa anna ta'atahu khairun min al-khuruj alaih lima fi dhalika min haqqid dima wa taskini dahma. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan seluruh sepakat para fuqaha wajibnya mentaati pemimpin yang berkuasa dan ikut berjihad bersama mereka, dan ketaatan kepada mereka itu lebih baik dari memberontak kepada mereka. Perhatikan kalimat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa di sini pemimpin diberontak? Karena ada sesuatu yang tidak mereka suka. Ada sesuatu yang mereka tidak senangi. Ada sesuatu yang mereka benci dari pemimpin tersebut. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan taat kepada mereka itu lebih baik daripada kita keluar daripada pemerintahan mereka. Lebih baik. Kenapa? Karena dikhawatirkan di situ akan terjadinya pertumpahan darah. Akan hilang ketenangan dan kenyamanan di tengah-tengah muslimin. Sehingga syariat Islam yang suci ini mengajarkan untuk kita bersabar. Jangan sampai negara kita Indonesia yang kita cintai ini, negara yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita dengan kalimat takbir, negara yang telah dimerdekakan dengan taufik dan kekuatan yang datang dari Allah dengan bambu runcing, pejuang-pejuang Islam memerdekakan negeri ini. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk menjaga negeri ini. Di antara bentuk kita menjaga negeri ini, kita menjaga keamanan, ketentraman di negeri ini. Dan di antara bentuk terwujudnya keamanan dan ketentraman sebuah negeri, yaitu ketika pemimpinnya ditaati. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, disebutkan dalam kitab Syarah Nawawi di jilid yang ke-12 di halaman 229. Perhatikan apa kata Nawawi. Ijma' ala dhalik faqala fi immal khurud alaihim wa qitalum faharamun bi ijma'ul muslimin wa in kanu fasqatan wa dhalimin wa in kanu fisqatan wa dhalimin wa qad tadahharat al hadith ala ma dhakartuhu wa ajmal ahlus sunnati annahu la yan'azil sultan bil fisqi. Perhatikan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata Hafidz Al-Imam Nawawi, perhatikan. Sepakat ala dhalik. Ala dhalik maksudnya taat kepada pemimpin. Fi immal khurud alaihim, adapun keluarnya kita dari mereka dan memerangi mereka, memberontak kepada pemimpin yang sah, ini hukumnya adalah haram dengan kesepakatan seluruh muslimin. Perhatikan kata Al-Hafidz Imam Nawawi, wa in kanu fisqah dhalimin, walaupun pemimpin tersebut fasik, walaupun pemimpin tersebut zalim. Perhatikan, ini bukan ucapan saya, bukan ucapan yang Anda tuduh sebagai murji'ah, sebagai penjilat pemerintah, sebagai pendukung LGBT. Ini ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Silakan Anda buka di Syarah Nawawi di jilid yang ke-12 di halaman 229. Ketaatan kepada pemimpin dan tidak keluar kepada mereka, haram keluar daripada ketaatan kepada mereka walaupun pemimpin tersebut adalah fasik, zalim. Tetap itu adalah pemimpin kita yang kita tidak boleh keluar dari mereka. Kecuali kalau seandainya dia memerintahkan kita untuk berbuat dosa dan maksiat, kita tidak jalani. Kita tidak menjalani dosa dan maksiat yang diperintahkan kepada kita. Tapi alhamdulillah, kalau kita mau jujur, apakah ada pemimpin Anda hari ini di negeri ini memerintahkan Anda untuk berzina? Apakah ada mereka melarang Anda untuk salat? Apakah mereka melarang istri Anda untuk berpakai jilbab? Apakah mereka melarang anak-anak Anda untuk belajar Quran? Ada atau tidak? Kalau seandainya Anda beralasan pemimpinnya banyak hutang begini dan begitu,
Coba Anda sering ngaca dulu berdiri depan cermin, ya. Kemudian Anda tanya, "Wahai fulan, kamu banyak hutang enggak? Kamu ada berhutang atau enggak?" Lah kita sendiri juga banyak hutang. Bahkan kita tidak terlepas daripada yang namanya riba. Iya. Jaminan kadang surat tanah, kadang surat PNS-nya semuanya di bank, ambil kredit. Lah Anda sendiri berhutang, kok kemudian Anda menjelekan pemimpin karena banyak hutang? Anda sendiri banyak hutang. Pemimpin itu merupakan cerminan dari para rakyatnya.